الرحمن الرحيم إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وبعد. Alhamdulillah, kembali kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, itu di Masjid Al-Amin Langa-Langa, dalam rangka melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan majelis ta'lim untuk mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, saling mewasiatkan dan menasihatkan tentang kebenaran, demikian pula tentang kesabaran. Dan insyaallah di pertemuan kita di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitab was Sunnah yang ditulis oleh beberapa orang dari para ulama kita, di mana pada pertemuan sebelumnya kita masih dalam bab yang kedua, yaitu bab yang menerangkan tentang as-sadaq, bab yang menerangkan tentang mahar, wa huququz ziwaj, dan hak-hak pernikahan, wa wajibatuhu, kewajiban-kewajiban dalam pernikahan, wa walimatul urs, dan walimatul urs, yakni pesta perkawinan. Dan kita sudah memasuki permasalahan yang kedua, yaitu hadduhu wa hikmatuhu wa tasmiyatuhu, batasan as-sadaq, batasan mahar, kemudian hikmahnya dan menyebutkannya, yakni menyebutkan ketika melakukan akad nikah. Dan pada pertemuan sebelumnya pula tentang batasan mahar, tidak ada batas minimal dan juga tidak ada batas maksimal. Ya, harus berapa jumlah yang dijadikan sebagai mahar, ini tidak ada batasannya. Tidak ada batasan paling rendah, juga tidak ada batasan paling tinggi. Kemudian pembahasan berikutnya, bagian B, al-hikmatu min masyru'iyyati shadaqah, hikmah disyariatkannya mahar. Ini Allah Subhanahu wa taala ketika menetapkan satu syariat pasti memiliki hikmah. Apakah kita mengetahui hikmah tersebut ataukah tidak? Yang jelas semua syariat Allah yang Allah tetapkan untuk hamba-hambanya itu pasti memiliki hikmah. Qala al-muallifu rahimahumullah, kata penulis, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semuanya.
Al-hikmatu min tashri'is sadaq hiya izharu sidqi ragbati zawji fi mu'asyarati zawjatihi mu'asyaratan syarifatan wa bina'a hayatin zawjiyatin karimah. Hikmah disyariatkannya mahar. Ya, jadi dalam sebuah pernikahan tidak nikah begitu saja, tapi Allah mensyariatkan harus ada mahar. Apa hikmahnya? Kata penulis, hikmahnya adalah izharu sidqi ragbati zauj, untuk menampakkan benarnya keinginan seorang laki-laki fi mu'asyarati zaujatihi, di dalam dia bergaul bersama istrinya setelah menikah nanti, yaitu dengan adanya mahar. Itu menunjukkan bahwa seorang laki-laki bersungguh-sungguh dan jujur ingin menikahi seorang wanita yang tujuannya akan mempergauli istrinya dengan baik, mu'asyaratan syarifah, pergaulan yang mulia, ya, bukan bergaul bebas. Nah, karena kalau sudah dinikahi, apapun yang mereka lakukan itu sudah dibolehkan, sudah halal, sehingga pergaulannya adalah pergaulan yang mulia. Wa bina'a hayatin zaujiyatin karimah, dan dengan tujuan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang mulia. Nah, untuk membangun kehidupan rumah tangga yang mulia, sehingga seorang laki-laki apabila dia ingin hidup bersama seorang wanita dalam keadaan mulia, maka tentunya dia berusaha untuk menyiapkan yang namanya mahar, ya. Kama anna fihi i'zazan lil mar'ati wa ikraman laha, sebagaimana bahwa di dalam mahar itu sendiri itu terdapat makna i'zazan lil mar'ah, untuk memuliakan wanita, ya, agar supaya seorang laki-laki tidak terlalu gampang nikah dan nikah, ya, tapi mesti ada mahar. Itu untuk memuliakan wanita, dan itulah cara Islam memuliakan wanita. Wa ikraman laha, sama, memuliakan mereka. Wa tamkinan laha min an tatahayya lizawaji bima tahtaju ilaihi min libasin wa nafaqat, dan memantapkan seorang wanita untuk mempersiapkan diri lizawaj, untuk menikah, bima tahtaju ilaihi, apa saja yang dibutuhkan setelah menikah. Nah, agar supaya seorang wanita ketika dia sudah dilamar, kemudian dia sudah dinikahi oleh seorang laki-laki dan diberikan mahar, tentu dengan sendirinya wanita ini mempersiapkan dirinya apa yang dia butuhkan setelah menikah. Min libasin wa nafaqat, apakah itu berupa pakaian dan nafkah-nafkah. Naam, tentu ada persiapan-persiapan, ya. Nah, sehingga seorang yang sudah menikah atau dinikahi oleh seorang laki-laki, anak perempuan yang sudah dinikahi oleh seorang laki-laki, hendaknya mereka bisa dewasa dan bisa membangun rumah tangga mereka. Nah, tidak lagi bergantung kepada kedua orang tuanya ataukah bergantung kepada kedua mertuanya. Naam, ini hikmah disyariatkannya as-sadaq, disyariatkannya naam mahar. Kemudian al-jim bagian C, al-hikmatu fi ja'ali as-sadaqi biyadir rajul. Hikmah mahar itu di tangan laki-laki. Jadi kenapa yang menyediakan mahar adalah pihak laki-laki, bukan wanita.
Ya. Walaupun di sebagian daerah adat mereka laki-laki yang dilamar. Ya, seperti di Sumatera Barat, ya, di Padang. Nah, wanita yang melamar laki-laki. Ya. Nah, padahal secara syar'i, secara syariat Islam, mau tidak mau yang melamar itu adalah laki-laki. Dan juga yang menyediakan mahar, yang menyiapkan mahar adalah laki-laki. Nah, apa hikmahnya? Ya. Kenapa harus laki-laki yang menyediakan mahar? Kata para ulama, ja'ala al-islamu as-sadaqa 'ala az-zawj raghbatan minhu fi siyanatil mar'ati min an tumtahana karamatuha fi sabili jam'il mal alladhi tuqaddimuhu mahran lirrajul. Islam telah menjadikan mahar sebagai kewajiban seorang laki-laki, kewajiban seorang suami. Raghbatan minhu fi siyanatil mar'ah, untuk menunjukkan kesungguhan seorang laki-laki untuk menjaga seorang wanita. Bayangkan wanita ini selama ini dijaga oleh orang tuanya, ya, dinafkahi oleh orang tuanya, kemudian kita lamar, ya. Ketika kita melamar dia, itu menunjukkan bahwa kita memiliki raghbah, keinginan besar untuk kita menggantikan posisi ayahnya. Dalam hal apa? Dalam segala hal, menjaganya, memberikan nafkah kepadanya, melindunginya. Nah, sebagaimana ketika dia masih berada di sisi orang tuanya, orang tuanya selalu menjaga dia, melindungi dia, menafkahi dia. Apa yang dibutuhkannya diberikan, ya, dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Maka seorang laki-laki ketika menikahi seorang wanita yang kemudian diwajibkan bagi dia untuk memberikan mahar, itu menunjukkan raghbah, ya, keinginan yang besar di dalam diri laki-laki tersebut atau suami tersebut untuk menjaga wanita. Nah, sehingga laki-lakilah yang diwajibkan untuk menyediakan mahar. Min antum tahana karamatuha, sehingga dengan demikian wanita ini dijaga dari dia terhinakan kemuliaannya. Fi sabili jam'il mal, di dalam dia mencari dan mengumpulkan harta, alladzi tuqaddimuhu mahran lirrajul, yang kemudian dia persembahkan sebagai mahar untuk seorang laki-laki. Yakni ketika laki-laki yang diwajibkan menyediakan mahar untuk wanita ini dengan sendirinya untuk menjaga kemuliaan wanita, agar supaya wanita jangan disibukkan cari harta untuk dia jadikan mahar ketika menikah dengan seorang laki-laki. Kasihan kalau wanita yang cari duit, yang cari harta, untuk apa? Dia sediakan mahar, ya kan? Nah, sementara yang namanya wanita ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa qarna fi buyutikunna, hendaklah kalian wahai kaum wanita tetap di rumah-rumah kalian. Yang wajib mencari nafkah itu adalah laki-laki. Nah, termasuk yang wajib menyediakan mahar adalah laki-laki, bukan wanita. Karena kalau wanita yang dibebankan membayar mahar atau menyediakan mahar, tentu wanita ini akan sibuk mengumpulkan harta. Untuk apa? Untuk dia jadikan mahar ketika dia dinikahi oleh seorang laki-laki. Wa hadza yattafiqu ma'al mabda'i tasyri'i. Dan ini sejalan dengan prinsip dasar syariat. Ya, sejalan dengan prinsip dasar pensyariatan. Naam, fi anna ar-rajula huwa al-mukallafu biwajibatin nafaqah dunal mar'ah. Prinsip dasar syariat
itu mengatakan bahwa laki-lakilah al-mukallaf, laki-lakilah yang dibebani biwajibatin nafkah, untuk mencari nafkah, wajib mencari nafkah, dunal mar'ah, bukan wanita. Ya, bukan wanita. Jadi syariat Islam telah menetapkan bahwa laki-laki merekalah yang dibebani kewajiban-kewajiban mencari nafkah, bukan wanita. Ya, jadi bukan sebaliknya, wanita yang keluar kerja cari uang, cari harta, suaminya di rumah jaga rumah. Ya, suaminya yang jaga anak, suaminya yang mencuci, suaminya yang sapu, menyapu rumah, memasak dan lain sebagainya. Ini terbalik, ya kan? Dalam keadaan suaminya bukan orang yang cacat, bukan orang yang sakit, dia sehat. Nah, maka syariat ini jangan dibalik, ya, jangan dibalik. Laki-lakilah yang punya kewajiban, yang dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari nafkah, bukan kaum wanita. Dari sisi itulah kemudian mahar dibebankan kepada pihak laki-laki atau suami. Nah, kemudian ada bagian D, milkiyatus shadaqah, kepemilikan mahar. Ya, jadi sekarang kita akan bahas siapa sesungguhnya yang berhak memiliki mahar itu. Qala al-muallifu rahimahullah, as-sadaqu milkun lizaujati wahdaha. Mahar itu adalah milik istri sendiri. Ya, milik istri sendiri. Nah, wala haqqa li ahadin fihi min awliyaiha, dan tidak ada seorang pun yang berhak mengambil mahar itu dari para walinya. Tidak bapaknya, tidak kakeknya, tidak pamannya, tidak saudara laki-lakinya, ya, tidak pula keponakan laki-lakinya. Yani semua walinya tidak berhak mengambil mahar tersebut, karena mahar itu adalah milik istri. Nah, milik istri. Karena itu yang namanya mahar, jangan yang dijadikan mahar adalah barang pinjaman. Ya, nanti pemiliknya minta, setelah diberikan, nah maharnya mana ini? Sudah dikembalikan ke pemiliknya. Jadi mahar ini harus milik kita, laki-laki. Kita serahkan kepada istri kita, yang itu adalah hak mutlak dia. Nah, wa in kana lahum haqqu qabdihi, walaupun para wali itu punya hak untuk menjaganya, yakni menyimpannya. Umpamanya kalau dalam bentuk harta yang bisa disimpan, emas atau yang lainnya, bapak boleh menyimpannya, bapaknya perempuan, ya. Jadi mertua laki-laki kan boleh sekedar menyimpan, bukan untuk mengambil, bukan untuk memiliki. Illa annahum yakbidunahu lihisabiha wa milkiha. Hanya saja bapaknya tadi atau kakeknya ataukah pamannya atau saudara laki-lakinya, ya, mereka hanya memegang, ya, untuk siapa? Untuk si istri, karena istri yang memilikinya, hanya untuk menjaganya, ya, bukan untuk memiliki. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah An-Nisa ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsa, tibnu nafsin. Ya, apabila mereka, yakni istri-istri kalian, dengan senang hati, ya, dengan senang hati memberikan sedikit atau sebagian dari mahar yang kamu telah berikan kepadanya, fakuluh, maka silakan kalian makan. Yani kalau istri mengatakan,
Mas atau daeng atau apa istilahnya kalau panggil suaminya. Yang jelas dia panggil suaminya, ini mahar saya, tidak apa-apa ya kita pakai bersama umpamanya. Ya. Mungkin butuh beli beras, ya kan? Tidak apa-apa kita jual kemudian kita makan bersama. Kata Allah, fakulu, tidak apa-apa kalian makan. Ya. Tapi syaratnya tadi dengan rela hati, dengan senang hati, istri yang menyerahkan, bukan kita suami yang ngambil sendiri. Ya. Nah, lihat beras sudah berkurang, tidak ada lagi pemasukan, diam-diam ambil mahar. Ya, baru jual, tidak boleh. Harus dengan kerelaan istri yang memberikan kepada kita. Ya. Maka kata Allah, fakuluhu hani'an mari'a. Silahkan kalian makan. Ya. Nah, boleh. Tapi yang dibolehkan siapa? Suami, bukan walinya. Ya. Bukan bapaknya, bukan kakeknya, bukan pamannya, bukan saudara laki-lakinya, bukan anak laki-lakinya, bukan keponakan laki-lakinya, suaminya. Ya, suaminya. Wa qaulihi ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah yang sama, surah An-Nisa ayat 20, fala ta'khudhu minhu syai'a ata'khudhunahu buhtanan wa itsman mubina. Allah Subhanahu wa taala menyatakan fala ta'khudhu minhu syai'a, jangan kalian mengambil sedikit pun dari mahar yang kamu telah berikan kepada istrimu. Karena dulu kamu berikan mahar itu kepada dia, itu menunjukkan kejujuran kamu, kebenaran keinginan kamu untuk menikahinya. Maka jangan ambil sedikit pun dari mahar itu. Ata'khudhunahu buhtanan wa itsman mubina, apakah kalian mengambil mahar itu dengan membuat kedustaan dan dosa yang jelas? Ya. Nah, apakah bertentangan dengan ayat tadi? Tidak. Kalau ayat yang kedua ini, ya ini ambil sendiri. Allah larang, tidak boleh, jangan kamu ambil sendiri. Setelah kamu berikan kepada istrimu sebagai mahar, lalu kamu ambil. Kata Allah, la ta'khudhu minhu syai'a, jangan kalian mengambil sedikit pun dari mahar yang engkau telah berikan kepada istrimu. Nah, maka poin ini menerangkan kepada kita bahwa mahar itu adalah hak istri. Ya. Mahar adalah hak istri. Bukan hak walinya, orang tuanya. Ya. Kemudian bagian hak. Kalau abjadnya bagian E. Tasmiyatus sadaq fil aqdi, menyebutkan mahar ketika melakukan akad nikah. Biasanya kan disebut ya, saya terima nikahnya fulana binti fulan dengan mahar ini ya, dibayar tunai karena Allah, ya kan? Disebutkan maharnya. Nah, kata penulis rahimahumullah, yusannu tasmiyatus sadaq fi aqdi zawaji wa tahdidihi, disunnahkan menyebut mahar ketika melakukan akad nikah, akad perkawinan, wa tahdidihi, dan membatasinya berapa ya. Tidak perlu malu, saya malu sebutkan, ya kan, umpamanya cuma sebuah cincin besi lagi, bukan cincin emas. Ya. Nah, lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yukhli nikahan min tasmiyatil mahri fihi. Kenapa disunnahkan untuk menyebut mahar ketika akad nikah? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yukhli nikahan min tasmiyatil mahri fihi. Beliau tidak pernah melewati satu pernikahan pun dari menyebutkan mahar padanya. Yani setiap pernikahan beliau sebutkan. Ya. Ketika beliau menikahi istri-istrinya, beliau sebutkan maharnya.
Ketika menikahi Khadijah sebutkan maharnya ini, menikahi istri-istri yang lain juga menyebutkan maharnya ini dan seterusnya. Walianna fi tasmiyatihi daf'an lil khusumati wan niza'i baina az-zawjaini. Dan karena di dalam penyebutan mahar tatkala melakukan akad nikah ini untuk menghindari terjadinya al-khusumah, pertengkaran, percekcokan, pertikaian baina az-zawjain, di antara suami istri. Kalau tidak disebutkan, ya, bisa jadi suami istri nanti bertengkar. Nah, pokoknya dia cuma mengatakan saya terima nikahnya fulana binti fulan karena Allah. Dirahasiakan ini maharnya apa. Setelah nikah istrinya minta, mana mahar saya? Ya berapa jumlahnya? Bisa saja suami tadi berbohong, ya kan? Tidak tercatat di penghulu, tidak didengar oleh saksi, tidak disebutkan berapa jumlahnya. Ya, bisa saja dia sudah siapkan 3 gram emas, tapi nanti dia bilang sama istrinya, ini 1 gram, ya kan? Terjadi cekcok, terjadi, ya, pertikaian di antara mereka. Nah, untuk menghindari hal ini, maka disunnahkan untuk menyebutkan apa? Mahar tatkala dilakukan akad nikah. Nah, demikian syariat Islam menjaga hal-hal yang mungkin terjadi sampai kemudian disyariatkan yang seperti ini. Jadi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi itu sudah ditutup semuanya oleh Islam, dan itulah menunjukkan kesempurnaan agama Islam dari semua sisi, ya, dari semua sisi, dalam ibadah, dalam muamalah, dan yang lain-lainnya semuanya diatur, ya, semuanya diatur. Nah, kemudian berikutnya al-waw berdasarkan huruf abjad bagian F, ya. Syurutul mahri wa ma yakunu mahran wa ma la yakun. Syarat-syarat mahar, ya. Syarat-syarat mahar, wa ma yakunu mahran, dan apa saja yang bisa jadi mahar, wa ma la yakunu, dan apa saja yang tidak boleh jadi mahar. Nah, jadi syarat-syarat mahar, apa saja yang boleh jadi mahar dan apa saja yang tidak boleh jadi mahar. Yang pertama, ayyakuna malan mutaqawwama. Hendaknya mahar itu adalah harta yang mutaqawwama, yakni lahu qimatun, harta yang memiliki qimah, nilai, memiliki harga, ya. Jadi kalau ada orang menjual barang itu, ada juga yang mau beli, berarti kan punya nilai, punya harga, maka itu layak dijadikan sebagai mahar, ya, memiliki nilai atau harga. Mubahan, dan harta itu adalah harta yang mubah, bukan harta yang haram, ya, bukan harta yang haram, tapi harta yang mubah. Mimma yajuzu tamallukuhu wa bai'uhu wal intifa'u bihi, yaitu dari harta yang boleh dimiliki, ya, harta yang boleh dimiliki, boleh dijual dan boleh dimanfaatkan. Nah, boleh dijual dan boleh dimanfaatkan. Dijual oleh siapa? Tadi kalau dia berikan kepada suaminya, boleh suaminya menjualnya, ya kan, seperti yang sudah kita terangkan tadi. Nah, fala yajuzu bi khamrin wa khinzirin wa malin maqsubin ya'lamanihi. Maka tidak boleh yang dijadikan sebagai mahar itu adalah khamr, minuman keras, walaupun punya nilai, punya harga, ya kan? Nah, tapi barangnya itu bukan barang yang mubah, ya, itulah barang yang haram. Disyaratkan tadi adalah barang atau harta yang punya nilai, punya harga, kemudian sifatnya mubah, boleh dimanfaatkan, halal.
maka seperti khamar ini tidak boleh dijadikan sebagai mahar karena haram. Wa khinzir, demikian pula babi. Ya. Babi dijadikan mahar. Nah, wa malin maksubin, demikian pula harta rampasan. Harta yang digosok, yakni harta orang lain dia bikinkan sertifikat. Ya. Kemudian dia jadikan sebagai mahar untuk istrinya. Ini haram, tidak boleh. Ya. Disebut dengan malin maksub, harta yang digosok, yang dirampas dari orang lain. Ini bukan milik dia. Ya. Nah, maka demikian pula barang-barang curian, ya kan? Nah, maharnya emas 3 gram. Dari mana dapat? Masuk ke toko emas, nyuri. Ya. Dia curi, sembunyi-sembunyi dia ambil, lalu dia pulang. Haram dijadikan sebagai mahar. Nah, karena itu termasuk mali maksub, harta yang digosok, yakni yang dirampas. Ya'lamanihi. Yang keduanya tahu. Naam, akan hal itu. Yang kedua, ayyakuna saliman minal gharari. Hendaknya mahar itu tidak mengandung padanya unsur gharar, penipuan. Ya, tidak mengandung unsur penipuan. Nah, bi ayyakuna ma'luman muayyana, yaitu hendaknya mahar itu adalah barang yang diketahui dan ditentukan. Kalau maharnya berupa rumah, harus diketahui secara pasti rumahnya itu di mana, di jalan apa, nomor berapa, ya, dan rumahnya pernah dilihat ada, bukan baru rencana membangun atau baru batu gunungnya yang ada untuk fondasi, rumahnya sudah ada, ditakyin, ya, ditentukan, nah, dan diketahui. Fala yasihu bil majhuli, maka tidak sah mahar itu dengan sesuatu yang majhul, tidak diketahui di mana letaknya. Kadarin ghairi muayyana, seperti rumah tapi tidak ditentukan di mana rumah itu. Saya terima nikahnya fulana binti fulan dengan mahar 1 rumah. Di mana rumahnya? Pokoknya ada. Nah, tidak ditentukan. Ini tidak boleh seperti ini. Ya. Nah, hanya mengatakan sebuah rumah tanpa ditentukan, dijelaskan di mana letaknya, di daerah mana, berapa ukurannya, itu tidak boleh. Termasuk majhul. Nah, termasuk majhul. Audabatin mutlaqatin, ataukah hewan yang liar, yang lepas. Saya terima nikahnya fulana binti fulan dengan mahar seekor sapi. Mana? Di hutan. Liar. Entah dapat dimakan atau apa, pokoknya liar, terlepas. Nah, ini juga tidak sah, tidak boleh, ya. Aw ma yusmiru sajaruhu mutlaqan, ataukah sebuah pohon yang berbuah secara mutlak. Maharnya adalah buah mangga ini umpamanya. Bagaimana kalau tidak berbuah? Berarti tidak jadi kan? Tidak dapat mahar. Itu juga tidak boleh. Ya. Naam. Aw hadzal am, ataukah buah tahun ini. Ternyata tahun itu tidak berbuah. Nah, wa nahwi dzalik, dan yang semisal itu. Ini tidak boleh jadikan sebagai mahar, sesuatu yang tidak jelas. Ya. Atau mengatakan saya terima nikahnya fulana binti fulan dengan mahar seekor sapi. Mana sapinya? Itu yang dalam perutnya sapi yang begini. Masih dalam perut.
yang bisa saja mati, ya kan? Dan lain sebagainya. Itu juga tidak boleh. Wa ala hadza yasihhul mahru bi kulli ma yasluhu ay yakuna thamanan aw ujratan min ainin aw dainin aw manfaatin ma'lumatin. Atas dasar inilah sah untuk dijadikan mahar setiap barang yang dia memiliki thamanan, memiliki nilai atau harga, bisa dibeli, bisa dihargai. Nah, au ujratan ataukah bisa disewakan, bisa disewakan. Nah, min ainin, dari benda tertentu, au dainin ataukah bisa diutangkan, au manfaatin ma'lumah ataukah bisa dimanfaatkan dengan manfaat yang sudah diketahui, ya, ada manfaatnya. Nah, selesai dari pembahasan ini, itu syarat-syarat mahar, apa yang boleh jadi mahar dan apa yang tidak boleh jadikan sebagai mahar. Kemudian az-zai, bagian G, ya, kalau urutan abjadnya, ta'jilul mahri wa ta'jiluhu, menyegerakan mahar dan menundanya, ya, menyegerakan mahar dan menundanya. Ta'jil itu menyegerakan, segera memberikan kepada istri ketika melakukan akad nikah. Wa ta'jili, ta'jili itu nanti, ya, diakhirkan. Kata penulis rahimahumullah, yajuzu ta'jilul mahri wa ta'jiluhu kullihi aw ba'dihi. Boleh menyegerakan mahar dan boleh pula mengakhirkan, menunda, nanti diberikan. Seluruhnya ataukah sebagiannya, ya, seluruhnya ataukah sebagiannya. Nah, kalau sebagiannya berarti yang jadi mahar itu bukan dalam bentuk satu benda, ya kan? Nah, tapi bendanya berbeda-beda ataukah terpisah-pisah, ya. Umpama dia memberikan mahar kepada istrinya 3 gram cincin, dan itu dua potong, ya kan? Boleh satu dulu diberikan, yang satunya lagi nanti. Nah, bahkan boleh semuanya nanti diberikan. Nah, jadi kullihi au ba'dihi, semuanya disegerakan atau semuanya diakhirkan, atau sebagiannya disegerakan dan sebagian lagi diakhirkan, itu boleh. Hasaba urfin nas wa adatihim, tergantung kebiasaan dan adat manusia di tempat itu. Bagaimana adatnya? Ya. Kalau secara adat di kampung itu atau masyarakat di tempat itu boleh menunda maharnya nanti diberikan, maka boleh. Bi syarti alla yakunal ajalu majhulan jahalatan fahisha. Dengan syarat, ya, kalau ditunda jangan ditunda sampai entah kapan diberikan gitu. Janjinya nantinya kapan? Nanti 2 bulan. Perhatikan 2 bulan. Selama ini kan bulan cuma 1, tidak pernah 2. Ya. Suaminya mengatakan, oh nanti, kalau nanti 2 bulan. 2 bulan berikutnya istrinya menagih, mana mahar saya? Saya bilang nanti 2 bulan. Selama bulan masih 1 ya belum. Ya. Permainan kata-kata. Ini tidak boleh seperti ini. Ya. Jadi hendak menipu istri. Nah. Wa alla takunal muddatu ba'idatan jidda, dan jangan sampai waktunya itu sangat jauh. Sudah lahir anak pertama, kedua, ketiga, keempat, bahkan anak pertama sudah menikah, belum dikasih juga maharnya. Subhanallah, kapan dikasihnya? Nanti. Ini tidak boleh. Jadi disyaratkan jangan terlalu jauh jaraknya. Ya. Dari jarak pernikahan, akad nikah. Lianna dzalika madhannatu suqutis shadaq, karena ketika
berjanji tanpa ada waktu ditentukan sekian atau terlalu lama, ini madzannatu suqutus sadaq. Ya, jangan-jangan nanti jadi gugur maharnya itu. Ya. Lama-lama istrinya mengatakan, kalau begitu tidak usah, saya gugurkan. Ya tidak boleh. Mahar tidak boleh digugurkan. Nah, mahar tidak boleh digugurkan. Nah, jadi mahar boleh disegerakan semuanya atau sebagiannya, dan boleh pula diakhirkan semuanya atau sebagiannya. Nah, ini alhamdulillah kita telah menyelesaikan permasalahan yang kedua. Nah, insyaallah nanti kita masuk pada permasalahan ketiga. Dan sebelum kita tutup, di sini ada ucapan dari Ibnu Qudamah rahimahullah taala. Qala Ibnu Qudamah fil Mughni, yajuzu as-sadaqu ay yakuna muajjalan wa muajjala wa ba'dahu muajjala wa ba'dahu muajjala. Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Al-Mughni. Al-Mughni ini adalah kitab fikih yang subhanallah sangat luas pembahasannya. Naam, sampai-sampai para ulama ya mengatakan siapa yang telah mempelajari kitab Al-Mughni, jadi bukan sekedar pelajari tapi paham isinya, maka pantas dia berfatwa. Ini kitab Al-Mughni. Nah, beliau mengatakan yajuzus sadaq, mahar itu boleh ayyakuna muajjala wa muajjala, boleh disegerakan dan boleh pula diakhirkan, ditunda. Wa ba'dahu muajjala wa ba'dahu muajjala, boleh sebagiannya di awal diberikan, sebagiannya lagi ditunda atau diakhirkan. Nah, ini jadi kembalinya kepada urfin nas wa adatihim, ya, urf, kebiasaan dan adat sebuah masyarakat. Nah, wallahu a'lamu bis-shawab. Nah, sampai di sini yang bisa kita bacakan di pertemuan kita di kesempatan kali ini, mudah-mudahan memberikan manfaat. Dan sebelum kita tutup, apabila ada perkara yang ingin ditanyakan disilahkan. Wallahu a'lam. Fadhal. Berkaitan dengan bahan yang diusulkan setelah akad, pertanyaan saya, jika suami istri ini sudah pisah tetapi mahar tersebut belum kunjung diberikan kepada istri atau mantan istrinya, apakah mahar tersebut tetap harus diberikan kepada mantan istri atau dikatakan hangus atau ya? Nah, makanya tadi diterangkan atau disyaratkan jangan terlalu lama, karena kemungkinan ada yang terjadi begini dan begitu, ya kan? Dan kalau terjadi perceraian, ya, apakah suami masih tetap wajib memberikan mahar? Iya, wajib memberikan. Itu utang bagi dia, utang. Jadi yang namanya mahar tidak bisa digugurkan, tetap itu adalah hak istri, sehingga istri boleh menuntut, ya, kalau tidak diberikan mahar itu. Walaupun suaminya mengatakan, oh kan saya sudah ceraikan kamu. Iya kan, dulu kamu nikahi dia dan kamu sudah sebut mahar itu sekian. Nah, yang sekian itu mana? Nah, yang sekian itu mana? Itu kewajiban dia untuk memberikan. Makanya tadi disyaratkan jangan sampai menunda dengan waktu yang sangat lama, yang sekian banyak kejadian bisa terjadi, ya kan? Nah, jangan sampai sang suami menunda-nunda karena memang niatnya ingin menggugurkan. Itu tidak boleh.
kewajiban ya tetap kewajiban. Ya, kewajiban tetap kewajiban. Maka walaupun sudah pisah, sudah cerai, tetap dia sebagai mantan suami tadi memberikan mahar itu kepada mantan istrinya. Nah, wallahu a'lam. Assalamualaikum. Ada pernah kejadian seperti itu, orang yang menikah lantas ini tidak minta ini ya, calon mempelai wanitanya mas, tapi dikasih mas, tapi ternyata pada saat diperiksa ternyata emas itu palsu. Nah, bagaimana hal ini? Apa hukumnya? Apakah harus diganti emas palsu itu atau bagaimana? Karena kedua, apakah kurang sah akad nikahnya itu karena ada kepalsuan di dalamnya? Nah, nah, apakah laki-laki yang memberikan mahar tersebut tahu kalau itu palsu? Nanti pada saat akad itu baru ketahuan. Tapi ketika dia beli tidak tahu kalau itu palsu. Dia sudah diberitahu yang membeli kayaknya yang bikin masalah itu. Sudah disuruh tukar petanya, ambil di pegadaian itu diambil itu sama asli terus, tapi dengan telinga palsu. Nah, subhanallah. Berarti perantaranya ini yang membelikan. Nah, kalau seperti itu kasusnya, ya pernikahannya tetap sah karena dianggap kan emasnya, iya, yang dianggap emasnya emas murni, tapi ternyata palsu. Dan yang punya kewajiban mengganti adalah yang membelikan, tadi, yang menipu, ya kan, dia kan ambil uangnya itu, dia yang harus ganti, ya, dan pernikahannya tetap sah. Karena laki-laki ini bukan unsur kesengajaan, ya kan, bukan hendak menipu dan lain sebagainya. Dia pikir ini emas, ya asli. Ternyata lihat, kalau punya emas bisa tahu ya. Baru lihat mungkin, wah ini bukan asli ini ya. Berarti yang bermasalah tadi yang membeli. Nah, itu bagusnya kalau yang dia sendiri yang pergi ke toko beli. Ya. Nah, jangan pakai perantara karena ya memang seperti itu. Kadang-kadang ya tidak ada niat untuk berbuat jahat, tapi ada kesempatan akhirnya berbuat jahat. Nah, wallahu a'lam. Yang lain ada? Kalau perempuan yang minta. Nah, kalau perempuan yang minta itu namanya khulu, dan nanti ada pembahasannya khusus di sini ya tentang khulu. Kalau khulu dalam bahasa hukum kita di Indonesia gugat cerai, itu khulu dalam bahasa syariat. Ya, bukan talak. Kalau talak itu suami yang menceraikan. Kalau istri yang menggugat cerai namanya khulu. Caranya bagaimana? Dia mengembalikan maharnya. Ya. Kalau ada yang sudah diberikan sedikit, dia kembalikan ke suaminya. Yang sisanya, tidak usah kasih, silakan ambil. Ya, tidak usah kasih saya begitu. Yang jelas yang sudah diberikan kepadanya dia kembalikan. Ya. Sebagaimana yang pernah terjadi di masa Rasulullah, ada seorang sahabiah yang minta khulu dari suaminya. Rasulullah tanya sang istri, apakah kamu sudah kembalikan kebunnya? Sudah ya Rasulullah. Jadi mahar itu kebun, maharnya kebun. Maka wanita ini mengembalikan kebunnya untuk menunjukkan bahwa dia memang sudah tidak mau kepada suaminya. Jadi mahar itu kenapa dikatakan sebagai milik istri? Salah satu hikmahnya ini, kalau nanti dia gugat cerai, dia tinggal kembalikan maharnya.
Nah kalau sudah diambil sama orang tuanya, bapaknya, bagaimana dikembalikan? Ya kan? Sudah dihabiskan oleh bapaknya, oleh saudara laki-lakinya, oleh pamannya, kakeknya dan seterusnya. Kalau dia khulu, apa yang dikembalikan? Nah, itu termasuk salah satu hikmah kenapa mahar istri yang punya. Supaya nanti kalau terjadi khulu, tinggal dia kembalikan. Nih, mahar yang pernah kamu berikan kepada saya sebagai ganti diri saya sudah tidak mencintaimu lagi. Nah, wallahu alam. Jadi ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat. Wa naktafi bihadzal qadar. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.